Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Putri Chandra dengan NIT 258941153 dari Program Studi Manajemen Transportasi Udara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya di mata kuliah Agensi Interline and Networking. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tahapan perjalanan penumpang mulai dari Bandara Yogyakarta hingga pusat kota Tokyo. Baik, jadi perjalanan penumpang dimulai dari Bandara Yogyakarta, di mana penumpang melakukan proses check-in, verifikasi dokumen seperti paspor dan visa, serta penyerahan bagasi. Karena Aerolink Travel menerapkan konsep interline, penumpang cukup melakukan satu kali proses check-in untuk seluruh perjalanan sehingga boarding pass untuk seluruh segmen dapat diterbitkan sekaligus dan bagasi diupayakan langsung menuju destinasi akhir yaitu Tokyo Haneda. Setelah proses keberangkatan selesai, penumpang melakukan penerbangan pertama menggunakan Garuda Indonesia dengan rute YIACGK. Garuda Indonesia merupakan maskapai full service carrier yang memberikan layanan lengkap seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, serta kemudahan layanan reservasi dan koneksi penerbangan. Hal ini sesuai dengan karakteristik maskapai full service yang mendukung perjalanan dengan sistem interline dan connecting flight. Sesampainya di Bandara CGK, penumpang tidak perlu mengambil bagasi apabila seluruh maskapai telah memiliki perjanjian interline. Penumpang hanya berpindah menuju terminal atau gate keberangkatan berikutnya sesuai petunjuk bandara. Kemudian melakukan penerbangan kedua menggunakan Singapore Airlines menuju Bandara Changi. Di Bandara Changi, penumpang kembali melakukan proses transit menuju penerbangan berikutnya yang dioperasikan oleh ANA Airlines dengan tujuan Tokyo Haneda Airport. Pada tahap ini, penumpang harus memperhatikan informasi gate keberangkatan, jadwal boarding, dan waktu perpindahan antar gate agar tidak mengalami keterlambatan. Setelah tiba di Bandara Haneda, penumpang mengambil bagasi di daerah pengambilan bagasi apabila bagasi telah dikirim langsung hingga tujuan akhir. Selanjutnya, penumpang melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Tokyo menggunakan kereta bandara. Kereta bandara yang terhubung dengan bandara yaitu dengan menggunakan JR Line menuju berbagai kawasan di pusat kota. Alternatif lainnya adalah Keikyu Line yang menghubungkan Haneda dengan Shinagawa dan berbagai jalur kereta lainnya. Dengan demikian, perjalanan dari Yogyakarta hingga pusat kota Tokyo dapat dilakukan secara terintegrasi melalui kombinasi penerbangan interline dan transportasi kereta bandara. Baiklah, selanjutnya ke pertanyaan nomor 1B, identifikasi titik-titik koneksi penting yang harus diperhatikan oleh agen perjalanan mulai dari bandara keberangkatan, bandara transit, hingga transportasi kereta di Tokyo. Dalam perjalanan tersebut, terdapat beberapa titik koneksi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh agen perjalanan agar seluruh perjalanan berjalan lancar. Titik koneksi pertama berada di Yogyakarta International Airport. Pada tahap ini, agen harus memastikan bahwa tiket seluruh segmen telah diterbitkan dalam satu itinerary. Proses check-in dapat dilakukan hingga tujuan akhir. Bagasi diberi label menuju Tokyo Haneda, serta seluruh dokumen perjalanan penumpang telah memenuhi persyaratan negara tujuan. Titik koneksi kedua berada di Bandara CGK sebagai bandara transit pertama. Agen harus memastikan waktu transit memenuhi ketentuan minimum connecting time (MCT) sehingga penumpang memiliki waktu yang cukup untuk berpindah terminal atau gate apabila diperlukan. Selain itu, agen juga harus memantau kemungkinan keterlambatan penerbangan pertama yang dapat mempengaruhi penerbangan lanjutan. Titik koneksi ketiga berada di Bandara Changi, Singapura. Karena perpindahan dilakukan antar maskapai internasional, agen harus memastikan bahwa penerbangan lanjutan telah terkonfirmasi, informasi gate keberangkatan diperoleh dengan jelas, serta penumpang mengetahui prosedur transit internasional yang berlaku di Bandara Changi. Dan titik koneksi terakhir berada di Bandara Haneda menuju pusat kota Tokyo. Pada tahap ini, agen harus memberikan informasi mengenai lokasi stasiun kereta bandara, jenis layanan kereta yang tersedia, cara membeli tiket, estimasi waktu perjalanan, biaya perjalanan, serta jalur kereta yang paling sesuai dengan tujuan akhir penumpang di kota Tokyo. Lanjut ke pertanyaan 1C, jelaskan informasi yang harus diberikan agen kepada penumpang. Yang pertama adalah jadwal penerbangan. Agen perjalanan harus memberikan jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap segmen penerbangan secara lengkap meliputi nomor penerbangan, maskapai yang mengoperasikan penerbangan, terminal keberangkatan maupun kedatangan, waktu boarding, serta estimasi waktu transit. Informasi ini penting agar penumpang dapat mengatur waktu perpindahan antar penerbangan dengan baik.
Yang kedua adalah minimum connecting time atau MCT. Agen harus menjelaskan bahwa minimum connecting time merupakan waktu minimum yang dibutuhkan penumpang untuk berpindah dari satu penerbangan ke penerbangan berikutnya di bandara transit. Apabila waktu transit lebih pendek dari ketentuan MCT, maka risiko kehilangan penerbangan lanjutan akan meningkat. Oleh karena itu, penyusunan jadwal penerbangan harus memperhatikan standar MCT agar koneksi penerbangan tetap aman. Yang ketiga ialah baggage handling. Agen harus menjelaskan apakah bagasi dapat dikirim langsung hingga Tokyo Haneda atau harus mengambil kembali pada bandara transit. Dalam sistem Interline for Service Carrier, bagasi umumnya dapat diproses hingga tujuan akhir sehingga penumpang tidak perlu melakukan check-in ulang pada setiap bandara transit. Hal ini merupakan salah satu keunggulan layanan Interline. Kemudian yang keempat merupakan dokumen perjalanan. Penumpang harus memperoleh informasi mengenai seluruh dokumen yang diperlukan selama perjalanan, antara lain paspor yang masih berlaku, visa Jepang apabila diwajibkan sesuai kewarganegaraan, tiket elektronik, boarding pass, serta dokumen kesehatan apabila masih dipersyaratkan oleh negara tujuan. Agen juga harus mengingatkan penumpang untuk memastikan masa berlaku paspor sesuai ketentuan internasional. Kemudian yang terakhir yaitu pilihan kereta dari bandara ke pusat kota. Agen perlu memberi informasi mengenai pilihan transportasi kereta dari Haneda menuju pusat kota Tokyo termasuk nama layanan kereta, lokasi stasiun bandara, cara membeli tiket, estimasi waktu perjalanan, tarif, serta jalur yang harus digunakan menuju lokasi tujuan penumpang. Informasi tersebut akan membantu penumpang melanjutkan perjalanan dengan lebih mudah setelah tiba di Jepang. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan 1D, bandingkan kelebihan dan kekurangan penggunaan kereta ekspres bandara dan kereta lokal dari bandara menuju pusat kota. Baik, kereta ekspres bandara memiliki keunggulan berupa waktu perjalanan yang lebih cepat karena hanya berhenti di beberapa stasiun utama. Selain itu, kereta ekspres umumnya menyediakan tempat duduk yang lebih nyaman, ruang penyimpanan bagasi yang lebih luas, serta tingkat ketepatan waktu yang tinggi. Kondisi tersebut sangat sesuai bagi penumpang bisnis yang memiliki jadwal perjalanan padat dan mengutamakan efisiensi waktu. Namun, kekurangan kereta ekspres adalah tarif yang relatif lebih mahal dibandingkan kereta lokal serta jumlah pemberhentian yang lebih sedikit sehingga beberapa penumpang masih harus melakukan perpindahan jalur untuk mencapai tujuan akhirnya. Sebaliknya, untuk kereta lokal memiliki kelebihan berupa tarif yang lebih murah dan cakupan jaringan yang lebih luas biasanya karena berhenti di lebih banyak stasiun. Kereta lokal menjadi pilihan yang sesuai bagi wisatawan atau penumpang yang ingin menghemat biaya perjalanan. Akan tetapi, waktu tempuhnya lebih lama karena banyak pemberhentian. Kondisi kereta dapat lebih padat terutama pada jam sibuk, serta ruang untuk membawa bagasi umumnya lebih terbatas dibandingkan kereta ekspres. Berdasarkan kondisi tersebut, bagi penumpang bisnis seperti pada studi kasus Aerolink Travel, penggunaan kereta ekspres bandara lebih direkomendasikan karena memberikan efisiensi waktu, kenyamanan, kemudahan dalam melanjutkan penerbangan ke ke pusat kota Tokyo, meskipun biaya yang dikeluarkan relatif lebih tinggi. Baik, kemudian, jawaban untuk nomor 2. Pertanyaan nomor 2A, jelaskan pengertian kerjasama antar maskapai dalam konteks industri penerbangan. Kerjasama antar maskapai Interline Airline Corporation merupakan bentuk hubungan bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan penerbangan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan penerbangan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang. Kerjasama ini dilakukan karena tidak semua maskapai memiliki armada, hak lalu lintas udara, atau traffic rights maupun jaringan rute yang mampu menjangkau seluruh destinasi di dunia. Oleh sebab itu, maskapai saling bekerja sama agar penumpang tetap dapat melakukan perjalanan ke berbagai tujuan melalui satu sistem yang terintegrasi. Dalam industri penerbangan, kerjasama antar maskapai dapat berupa interline agreement, codeshare agreement, airline alliance, pooling agreement, maupun special prorate agreement atau SPA. Bentuk kerjasama tersebut memungkinkan maskapai saling berbagi jaringan penerbangan, sistem reservasi, penanganan bagasi, hingga pembagian pendapatan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Namun bagi penumpang, kerjasama ini memberikan kemudahan karena cukup melakukan satu kali pemesanan tiket untuk beberapa segmen penerbangan, memperoleh kemudahan pengiriman bagasi hingga tujuan akhir.
serta mendapatkan bantuan apabila terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal penerbangan. Sementara bagi maskapai, kerjasama ini dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan tingkat terisian kursi or load factor, serta memperkuat daya saing tanpa harus membuka rute baru secara mandiri. Hal ini sejalan dengan konsep aliansi dan kerjasama maskapai yang bertujuan untuk memperluas jaringan penerbangan, meningkatkan market share, serta meningkatkan pendapatan maskapai. Baik, selanjutnya ke pertanyaan 2B, identifikasi jenis kerjasama yang mungkin terjadi pada rute Yogyakarta, Jakarta, Singapura, Haneda. Pada rute tersebut yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan ANA Airways, terdapat beberapa bentuk kerjasama yang berpotensi diterapkan. Pertama adalah Interline Agreement. Kerjasama ini memungkinkan penumpang membeli satu tiket untuk seluruh perjalanan meskipun menggunakan beberapa maskapai yang berbeda. Selain itu, bagasi penumpang dapat dikirim langsung hingga Bandara Haneda tanpa harus diambil kembali pada setiap bandara transit. Kemungkinan yang kedua adalah codeshare agreement. Pada kerjasama ini, satu penerbangan dapat dipasarkan oleh lebih satu maskapai dengan nomor penerbangan yang berbeda, walaupun penerbangannya hanya dioperasikan oleh satu maskapai. Dengan adanya codeshare ini, pilihan jadwal menjadi lebih banyak dan proses reservasi menjadi lebih mudah. Materi perkuliahan menjelaskan bahwa codeshare merupakan kerjasama bisnis di mana dua maskapai atau lebih berbagi penerbangan yang sama dan saling menggunakan sistem reservasi untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga adalah Alliance. Dalam studi kasus ini, Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam, sedangkan ANA Airways merupakan anggota Star Alliance. Singapore Airlines juga merupakan anggota Star Alliance karena itu, di kerjasama aliansi lebih memungkinkan terjadi antara Singapore Airlines dan ANA Airlines dibandingkan dengan Garuda Indonesia. Meskipun demikian, kerjasama interline tetap dapat dilakukan walau maskapai berasal dari aliansi yang berbeda selama terdapat perjanjian bisnis antar maskapai. Dan yang keempat adalah Special Prorate Agreement or SPA. Kerjasama ini dapat digunakan sebagai dasar pembagian tarif dan pendapatan tiket antar maskapai yang terlibat sehingga harga tiket dapat tetap kompetitif meskipun perjalanan dilakukan menggunakan beberapa maskapai yang berbeda. Kemudian pertanyaan 2C, jelaskan perbedaan antara yang pertama Interline Agreement. Interline Agreement merupakan perjanjian kerjasama antara dua atau lebih maskapai yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan menggunakan beberapa maskapai dalam satu tiket. Kerjasama ini juga memungkinkan proses check-in dilakukan dalam satu kali, serta bagasi dapat diteruskan hingga tujuan akhir apabila seluruh maskapai telah memiliki perjanjian interline. Yang kedua adalah codeshare agreement. Codeshare agreement adalah kerjasama di mana dua atau lebih maskapai menjual kursi pada penerbangan yang sama. Walaupun tiket memiliki kode penerbangan yang berbeda sesuai maskapai pemasarnya, penerbangan tersebut hanya dioperasikan oleh satu maskapai. Tujuan codeshare ini adalah memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan akses penumpang terhadap berbagai destinasi sehingga dapat memperluas pangsa pasar tanpa harus membuka rute baru. Yang ketiga adalah Airlines Alliance. Airlines Alliance merupakan kerjasama strategis beberapa maskapai penerbangan dalam satu organisasi internasional seperti SkyTeam, Star Alliance, dan Oneworld. Aliansi bertujuan memperluas jaringan penerbangan, mengkoordinasikan jadwal penerbangan, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan memperbesar pangsa pasar serta meningkatkan pendapatan maskapai. Dan yang keempat, Special Prorate Agreement, yaitu perjanjian komersial mengenai pembagian tarif dan pendapatan antara maskapai pada suatu rute tertentu. Melalui SPA, maskapai dapat menawarkan harga tiket yang lebih kompetitif kepada penumpang karena dapat menawarkan harga eh, tiket lebih kompetitif kepada penumpang karena pendapatan dari penjualan tiket akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Kerjasama ini umumnya mendukung pelaksanaan interline maupun codeshare. Pertanyaan 2D yaitu, menurut Anda, jenis kerjasama apa yang paling sesuai diterapkan dalam kasus airline travel? Berikan alasannya.
Menurut saya bentuk kerjasama yang paling tepat diterapkan pada kasus Eurolink Travel adalah Interline Agreement yang didukung oleh Special Prorate Agreement or SPA serta Codeshare Agreement apabila memungkinkan. Interline Agreement menjadi pilihan utama karena tujuan Eurolink Travel adalah memberikan kemudahan kepada penumpang agar cukup melakukan satu kali pemesanan tiket untuk seluruh perjalanan dari Yogyakarta hingga Tokyo. Selain itu, penumpang tidak perlu melakukan check-in ulang pada setiap bandara transit dan bagasi dapat langsung dikirim hingga ke tujuan akhir. Sistem ini juga memudahkan penanganan apabila terjadi keterlambatan penerbangan, sehingga maskapai yang bekerja sama memiliki prosedur untuk melakukan rebooking atau pengalihan penerbangan lanjutan. Di sisi lain, SPA diperlukan agar pembagian tarif dan pendapatan agar maskapai dapat dilakukan secara adil sehingga tiket tetap kompetitif apabila terdapat kerjasama codeshare pada beberapa segmen penerbangan. Maka, pilihan jadwal penerbangan akan semakin banyak dan jaringan pemasaran juga menjadi lebih luas. Namun dari sudut pandang bisnis, kombinasi kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi seluruh pihak. Penumpang memperoleh perjalanan yang lebih nyaman dan praktis, agen perjalanan dapat menawarkan produk yang lebih menarik dan efisien, sedangkan maskapai memperoleh tambahan jumlah penumpang, peningkatan load factor, perluasan jaringan pemasaran, serta peningkatan pendapatan tanpa harus membuka rute baru secara mandiri. Oleh karena itu, model kerjasama ini dinilai paling sesuai untuk mendukung pengembangan layanan Interline Aerolink Travel sebagai produk unggulan. Baik, selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan proses koordinasi jaringan penerbangan yang harus dilakukan agar perjalanan penumpang lintas maskapai dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi jaringan penerbangan merupakan proses penyelarasan seluruh aktivitas operasional antar maskapai, agen perjalanan, sistem reservasi, pengelola bandara, dan pihak pendukung lainnya agar perjalanan penumpang dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir dapat berlangsung dengan aman, tepat waktu, dan tanpa hambatan. Dalam studi kasus Airlink Travel, koordinasi menjadi sangat penting karena perjalanan dilakukan menggunakan 3 maskapai yang berbeda yaitu Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan ANA Airways. Proses koordinasi dimulai sejak penumpang melakukan pemesanan tiket melalui Aerolink Travel. Agen perjalanan harus memastikan seluruh segmen penerbangan telah tersedia dalam satu itinerary dan dapat dipesan melalui sistem reservasi yang saling terhubung, serta setelah reservasi berhasil dilakukan, agen menerbitkan tiket elektronik yang mencakup seluruh rute perjalanan dari Yogyakarta hingga Tokyo. Selanjutnya, dilakukan koordinasi antara maskapai yang terlibat mengenai jadwal penerbangan, nomor penerbangan, ketersediaan kursi, pengolahan bagasi, serta prosedur pelayanan penumpang transit. Apabila maskapai memiliki perjanjian interline, maka proses check-in dapat dilakukan satu kali di Bandara Yogyakarta dan bagasi penumpang dapat langsung diberi label menuju Bandara Haneda sehingga koordinasi juga dilakukan terhadap jadwal penerbangan agar waktu transit memenuhi ketentuan minimum connecting time. Hal ini penting untuk mengurangi risiko penumpang kehilangan penerbangan lanjutan. Selain itu, petugas ground handling di setiap bandara harus memperoleh informasi mengenai penumpang transit sehingga dapat membantu proses perpindahan apabila terjadi perubahan gate, keterlambatan, atau gangguan operasional lainnya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3B, uraikan peran sistem reservasi dalam mendukung layanan interline. Sistem reservasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan layanan interline karena berfungsi sebagai pusat pengelolaan data perjalanan penumpang. Melalui sistem reservasi atau Global Distribution System, agen perjalanan dapat melihat jadwal penerbangan dari berbagai maskapai, membandingkan tarif, mengecek ketersediaan kursi, hingga melakukan pemesanan seluruh segmen perjalanan dalam satu transaksi. Pada kasus Aerolink Travel, sistem reservasi memungkinkan agen menggabungkan penerbangan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan ANA Airways dalam satu itinerary sehingga penumpang tidak perlu memberi tiket secara terpisah. Selain itu, seluruh data perjalanan tersimpan dalam satu Passenger Name Record atau PNR, sehingga memudahkan maskapai untuk mengakses informasi penumpang.
Sistem reservasi juga berfungsi sebagai media pertukaran informasi antar maskapai mengenai status tiket, perubahan jadwal, perpindahan gate, pembatalan penerbangan, hingga proses rebooking apabila terjadi keterlambatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, koordinasi antar maskapai menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kepada penumpang dapat berjalan lebih efektif. Selain mendukung operasional, sistem reservasi juga membantu agen perjalanan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan mengenai jadwal penerbangan, waktu transit, tarif perjalanan, serta status reservasi secara real time. Oleh karena itu, sistem reservasi merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan layanan internet. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3C, jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses koordinasi jaringan penerbangan. Pihak pertama yang terlibat yaitu travel agent, yang merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan penumpang. Tugasnya adalah memberikan konsultasi perjalanan, memilih rute terbaik, melakukan pemesanan tiket, memastikan dokumen perjalanan lengkap, memberikan informasi mengenai jadwal penerbangan, bagasi, waktu transit, hingga membantu penumpang apabila terjadi perubahan jadwal maupun pembatalan penerbangan. Yang kedua ialah maskapai penerbangan, di mana hal ini bertanggung jawab menyediakan layanan penerbangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain mengoperasikan pesawat, maskapai juga melakukan koordinasi mengenai interline agreement, pengelolaan bagasi, pelayanan penumpang transit, penanganan keterlambatan, serta proses rebooking apabila terjadi gangguan operasional. Kerjasama antar maskapai memungkinkan perluasan jaringan penerbangan dan peningkatan pelayanan kepada penumpang. Kemudian pihak ketiga yaitu sistem reservasi atau Global Distribution System yang berfungsi untuk menghubungkan agen perjalanan dengan berbagai maskapai penerbangan, di mana sistem ini menyediakan informasi jadwal penerbangan, tarif ketersediaan kursi, status reservasi, hingga proses penerbitan tiket elektronik. Kemudian yang keempat adalah ground handling yang bertugas memberikan pelayanan kepada pesawat dan penumpang selama berada di bandara. Tugasnya meliputi proses check-in, penanganan bagasi, boarding, pelayanan penumpang transit, koordinasi perpindahan gate, hingga membantu penumpang apabila terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal penerbangan. Pihak kelima yaitu otoritas bandara yang bertanggung jawab mengatur operasional bandar udara agar seluruh penerbangan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Dan yang terakhir ialah penumpang. Penumpang juga harus memiliki peran penting dalam kelancaran perjalanan, harus mematuhi jadwal keberangkatan, membawa dokumen, mengikuti prosedur keamanan bandara, dan memperhatikan informasi perubahan gate atau jadwal penerbangan, serta melapor kepada petugas apabila mengalami kendala selama perjalanan. Kemudian pertanyaan nomor 3D, jika terjadi keterlambatan pada penerbangan Jogja-Jakarta, sehingga penumpang beresiko gagal melanjutkan penerbangan Jakarta-Singapura, tindakan apa yang harus dilakukan oleh agen dan maskapai? Apabila penerbangan dari Jogja-Jakarta mengalami keterlambatan, sehingga penumpang beresiko kehilangan penerbangan lanjutan menuju Singapura, maka agen perjalanan dan maskapai harus segera melakukan koordinasi agar perjalanan penumpang tetap dapat dilanjutkan. Langkah pertama adalah melakukan pemantauan terhadap status penerbangan secara real time melalui sistem reservasi. Setelah diketahui bahwa keterlambatan akan menyebabkan koneksi gagal, maskapai yang terlibat segera berkoordinasi untuk mencari penerbangan alternatif menuju Singapura maupun Tokyo. Selanjutnya, agen perjalanan membantu proses rebooking tanpa membebankan biaya tambahan kepada penumpang apabila keterlambatan tersebut masih berada dalam cakupan perjanjian interline. Agen juga harus memberikan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan pengganti, nomor penerbangan baru, gate keberangkatan, serta estimasi waktu kedatangan di Tokyo. Maskapai juga harus memastikan bahwa bagasi penumpang dialihkan ke penerbangan pengganti sehingga tidak terjadi kehilangan atau keterlambatan kedatangan bagasi. Apabila penumpang harus menunggu penerbangan berikutnya dalam waktu yang cukup lama, maskapai dapat memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku seperti
memberikan makanan, minuman, fasilitas komunikasi, atau akomodasi apabila diperlukan. Selain itu, petugas ground handling di Bandara Soekarno-Hatta harus membantu penumpang selama proses perpindahan penerbangan agar tidak mengalami kebingungan. Dengan koordinasi yang cepat antara agen perjalanan, maskapai, sistem reservasi, dan ground handling, dampak keterlambatan dapat diminimalkan sehingga kepuasan penumpang tetap terjaga. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4A, jelaskan model bisnis interline dalam industri penerbangan. Model bisnis interline merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih maskapai penerbangan yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan ke tujuan akhir menggunakan beberapa maskapai dengan satu kali proses pemesanan tiket. Dalam model ini, maskapai yang bekerja sama menyepakati mekanisme pelayanan penumpang, pengelolaan bagasi, pembagian pendapatan, serta penanganan apabila terjadi gangguan operasional selama perjalanan. Penerapan model bisnis interline dilakukan karena tidak semua maskapai memiliki jaringan rute yang luas atau lalu lintas udara menuju seluruh negara. Dengan adanya kerjasama interline, setiap maskapai dapat memperluas jangkauan layanan tanpa harus membuka rute baru atau menambah armada pesawat. Penumpang juga memperoleh kemudahan karena cukup membeli satu tiket untuk seluruh perjalanan meskipun menggunakan beberapa maskapai yang berbeda. Pada studi kasus Aerolink Travel, model bisnis interline diterapkan pada rute Jogja, Jakarta, Singapura, dan Haneda dengan melibatkan maskapai Garuda, Singapore Airlines, dan ANA Airways. Penumpang cukup melakukan satu kali pemesanan melalui Aerolink Travel. Kemudian, penumpang akan memperoleh satu itinerary perjalanan sehingga mendapatkan layanan bagasi hingga tujuan akhir apabila kerjasama interline telah diterapkan. Model bisnis ini sejalan dengan konsep kerjasama maskapai yang bertujuan memperluas jaringan penerbangan, meningkatkan koordinasi pelayanan, menambah pangsa pasar atau market share, serta meningkatkan pendapatan melalui jaringan penerbangan yang lebih luas. Pertanyaan nomor 4B, analisis manfaat model interline bagi yang pertama penumpang. Untuk penumpang, model bisnis interline memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan perjalanan internasional, penumpang hanya perlu melakukan satu kali pemesanan tiket untuk seluruh rute perjalanan sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana. Selain itu, penumpang tidak perlu membeli tiket secara terpisah pada setiap maskapai. Keuntungan lainnya adalah proses check-in yang cukup dilakukan satu kali di bandara keberangkatan. Apabila seluruh maskapai telah memiliki perjanjian interline, bagasi penumpang dapat langsung dikirim menuju destinasi akhir sehingga penumpang tidak perlu mengambil dan melakukan check-in ulang di setiap bandara transit. Apabila terjadi keterlambatan pada salah satu penerbangan, maskapai dan agen perjalanan juga memiliki mekanisme koordinasi untuk melakukan rebooking atau pengalihan penerbangan berikutnya sehingga risiko kerugian penumpang dapat diminimalkan. Oleh karena itu, model interline memberikan kenyamanan, efisiensi waktu, serta rasa aman selama perjalanan. Kemudian, manfaat bagi agen perjalanan seperti Aerolink Travel, model interline memungkinkan penyusunan produk perjalanan yang lebih lengkap dan menarik. Agen dapat menawarkan berbagai tujuan internasional meskipun tidak seluruh rute dilayani oleh satu maskapai. Selain itu, agen memperoleh kemudahan melalui sistem reservasi yang terintegrasi sehingga proses pemesanan, perubahan jadwal, hingga penerbitan tiket dapat dilakukan dalam satu sistem. Hal ini meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan memperbesar peluang memperoleh pendapatan dari penjualan tiket lintas maskapai. Kemudian manfaat bagi maskapai penerbangan, yaitu interline merupakan strategi untuk memperluas jaringan penerbangan tanpa harus membuka rute baru atau membeli armada tambahan. Dan manfaat untuk bandara juga dapat meningkatkan jumlah penumpang transit yang menggunakan fasilitas bandar udara. Semakin banyak penerbangan interline, semakin tinggi pula aktivitas terminal. Penggunaan fasilitas komersial serta pendapatan bandara dari pelayanan penumpang dan pesawat. Kemudian pertanyaan nomor 4C, analisis resiko atau kendala yang mungkin muncul dalam model bisnis interline.
Misalnya terkait delay, bagasi, tarif, refund, perubahan jadwal, dan tanggung jawab antar maskapai. Walaupun memberikan banyak keuntungan, model bisnis interline juga memiliki berbagai risiko yang harus diantisipasi. Risiko pertama adalah keterlambatan penerbangan atau delay. Apabila salah satu penerbangan mengalami keterlambatan, penumpang dapat kehilangan penerbangan lanjutan atau misconnection. Kondisi ini menyebabkan perlunya proses rebooking yang membutuhkan koordinasi cepat antara seluruh maskapai yang terlibat. Risiko kedua berkaitan dengan pengelolaan bagasi. Karena bagasi berpindah dari satu maskapai ke maskapai lainnya, terdapat kemungkinan bagasi mengalami keterlambatan, kemudian salah tujuan, atau bahkan hilang apabila proses transfer tidak dilakukan dengan baik. Resiko berikutnya adalah perbedaan tarif dan pembagian pendapatan. Setiap maskapai memiliki kebijakan harga yang berbeda, sehingga diperlukan kesepakatan khusus seperti Special Prorate Agreement agar pembagian pendapatan berlangsung secara adil. Selain itu, terdapat kendala dalam proses refund dan reschedule. Apabila penumpang membatalkan perjalanan atau mengubah jadwal, proses pengembalian dana menjadi lebih rumit karena melibatkan beberapa maskapai dengan kebijakan yang berbeda. Kendala lainnya adalah pembagian tanggung jawab apabila terjadi gangguan operasional. Misalnya, apabila penerbangan Garuda Indonesia mengalami keterlambatan sehingga penumpang kehilangan penerbangan Singapore Airlines. Perlu ditentukan maskapai mana yang bertanggung jawab terhadap biaya rebooking, akomodasi, maupun kompensasi kepada penumpang. Oleh karena itu, model interline membutuhkan koordinasi operasional yang baik, sistem reservasi yang terintegrasi, serta perjanjian kerjasama yang jelas agar risiko tersebut dapat diminimalkan. Kemudian pertanyaan nomor 4D, jelaskan perbedaan peluang penerapan interline pada maskapai full service carrier dan low cost carrier. Peluang penerapan interline pada full service carrier jauh lebih besar dibandingkan pada low cost carrier. Maskapai full service pada umumnya telah memiliki jaringan penerbangan internasional yang luas, menjadi anggota aliansi penerbangan internasional, serta memiliki sistem pelayanan yang mendukung interline seperti through check-in, pengiriman bagasi hingga tujuan akhir, layanan transit, dan kerjasama code share. Oleh karena itu, maskapai full service lebih mudah menerapkan model interline untuk melayani perjalanan lintas negara. Sebaliknya, maskapai low cost lebih berfokus pada efisiensi biaya operasional dan menawarkan tarif penerbangan yang relatif lebih murah. Untuk menekan biaya, sebagian besar maskapai LCC tidak menyediakan layanan bagasi gratis, tidak menerapkan layanan transit yang kompleks, dan cenderung menjual tiket untuk setiap segmen perjalanan secara terpisah. Akibatnya, peluang penerapan interline pada LCC relatif lebih terbatas dibandingkan FSC. Karakteristik LCC adalah mengurangi berbagai layanan tambahan demi menekan biaya operasional dan menawarkan tarif yang lebih rendah kepada penumpang. Meskipun demikian, saat ini beberapa maskapai LCC mulai mengembangkan kerjasama terbatas melalui virtual interline atau kerjasama dengan agen perjalanan digital untuk memperluas jaringan pemasaran. Selanjutnya pertanyaan nomor 4D, 4E. Berikan rekomendasi apakah Aerolink Travel layak mengembangkan produk layanan interline? Jawaban harus disertai alasan bisnis. Menurut saya, Aerolink Travel sangat layak mengembangkan produk layanan interline sebagai salah satu layanan unggulan perusahaan. Dari sisi bisnis, permintaan perjalanan internasional terus meningkat, terutama dari kalangan pebisnis, wisatawan, mahasiswa, dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas negara. Banyak rute internasional yang tidak dapat dilayani secara langsung oleh satu maskapai sehingga layanan interline menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui produk interline, Aerolink Travel dapat menawarkan perjalanan yang lebih praktis karena pelanggan hanya perlu melakukan satu kali pemesanan tiket, memperoleh satu itinerary perjalanan, serta mendapatkan layanan bagasi hingga tujuan akhir. Kemudahan tersebut akan meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai agen perjalanan yang profesional. Dari sisi pemasaran, layanan interline juga memberikan nilai tambahan dibandingkan agen perjalanan yang hanya menjual tiket satu maskapai. Produk ini memungkinkan Aerolink Travel menjangkau lebih banyak destinasi internasional tanpa harus bergantung pada jaringan satu maskapai saja. Namun demikian, keberhasilan pengembangan layanan ini
Sangat bergantung pada kualitas kerjasama dengan maskapai, penggunaan sistem reservasi yang terintegrasi, koordinasi operasional yang baik, serta kemampuan agen dalam menangani perubahan jadwal, keterlambatan, dan keluhan pelanggan. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Simulasi kerjasama interline rute Jogja, Jakarta, Singapura, Haneda. Untuk nama produk layanannya Aerolink Interline Connect Japan. Target pasarnya yaitu, target pertama adalah pebisnis, kemudian wisatawan internasional, mahasiswa, serta masyarakat yang melakukan perjalanan ke Jepang dan membutuhkan perjalanan yang praktis dengan satu kali pemesanan tiket. Untuk rute perjalanannya dimulai dari Bandara Yogyakarta, dilanjutkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, kemudian dilanjutkan ke Bandara Changi di Singapura, dan dilanjutkan ke bandara akhir Tokyo Haneda Airport. Dan setelah tiba di Bandara Haneda, perjalanan dilanjutkan dengan kereta bandara menuju pusat kota Tokyo. Untuk maskapai yang terlibat, yang pertama Garuda Indonesia dari rute Jogja, Jakarta, kemudian maskapai Singapore Airlines untuk rute Jakarta-Singapura, dan yang terakhir adalah, All Nippon Airways melayani rute dari Singapura ke Haneda. Untuk sistem pemesanan dilakukan melalui Aerolink Travel menggunakan sistem reservasi atau Global Distribution System, dan agen melakukan pemesanan seluruh segmen penerbangan dalam satu Passenger Name Record (PNR), kemudian menerapkan satu tiket elektronik untuk seluruh perjalanan. Kemudian untuk pengelolaan bagasi, penumpang melakukan check-in satu kali di Bandara Jogja, dan bagasi diberi label untuk langsung menuju ke Bandara Tokyo Haneda, sehingga penumpang tidak perlu mengambil bagasi kembali di bandara transit, yaitu Bandara Jakarta dan Singapura. Kemudian untuk penanganan delay atau koneksi gagal, apabila terjadi keterlambatan sehingga penumpang kehilangan penerbangan lanjutan, maskapai bersama Aerolink Travel akan melakukan koordinasi untuk proses rebooking pada penerbangan berikutnya. Penumpang memperoleh informasi terbaru mengenai jadwal baru, sedangkan bagasi akan dipindahkan ke penerbangan pengganti. Apabila waktu tunggu cukup lama, maskapai dapat memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk transportasi lanjutan, setelah tiba di Haneda Airport, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Tokyo Monorail menuju stasiun Keikyu menggunakan JR Pass. Untuk keunggulan layanan, penumpang cukup melakukan satu kali pemesanan tiket dan satu kali check-in saja. Untuk potensi kendala, risiko yang mungkin terjadi antara lain keterlambatan penerbangan yang menyebabkan gagal koneksi, keterlambatan bagasi, perubahan jadwal penerbangan, perbedaan kebijakan antar maskapai, serta proses refund atau reschedule yang membutuhkan koordinasi lebih kompleks. Baik, untuk kesimpulannya, simulasi kerjasama interline ini menunjukkan bahwa Aerolink Travel mampu menyediakan layanan perjalanan internasional yang terintegrasi melalui kerjasama beberapa maskapai penerbangan. Produk ini memberikan nilai tambah berupa kemudahan pemesanan, efisiensi waktu, pengelolaan bagasi yang lebih praktis, serta dukungan pelayanan apabila terjadi gangguan selama perjalanan. Dengan pengelolaan yang baik dan koordinasi yang efektif antar maskapai, layanan interline memiliki potensi besar untuk menjadi produk unggulan yang meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus daya saing perusahaan. Berdasarkan data evaluasi, layanan interline Aerolink Travel selama 1 bulan ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk indikator ketepatan koneksi penerbangan, targetnya 90%, untuk realisasinya hanya di 84%. Kemudian untuk bagasi sampai di tujuan akhir, target 95%, realisasi 92%. Kepuasan penumpang, targetnya 85% dan realisasinya 88%. Kemudian untuk keluhan akibat delay,
Targetnya hanya 10 kasus maksimal, namun realisasi ternyata terdapat 16 kasus dan keberhasilan rebooking saat koneksi gagal targetnya 90% dan realisasinya 80%. Untuk jawaban soal nomor 6A, evaluasilah indikator mana yang sudah mencapai target dan mana yang belum mencapai target. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kepuasan penumpang merupakan satu-satunya indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target perusahaan. Target kepuasan penumpang ditetapkan sebesar 85%, sedangkan realisasinya mencapai 88%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelanggan merasa puas terhadap pelayanan Aerolink Travel, seperti kemudahan pelayanan pemesanan tiket maupun kenyamanan selama menggunakan layanan Interline. Sementara itu, beberapa indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketepatan koneksi penerbangan hanya mencapai 84% dari target 90%, sehingga masih terdapat selisih sebesar 6%, yang di mana hal ini menunjukkan masih sering terjadi keterlambatan yang menyebabkan penumpang beresiko kehilangan penerbangan lanjutan. Kemudian untuk indikator bagasi yang sampai di tujuan akhir juga belum memenuhi target. Target perusahaan sebesar 95%, sedangkan realisasinya hanya 92%. Walaupun selisihnya tidak terlalu besar, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses transfer bagasi antar maskapai. Pada indikator keluhan akibat delay, perusahaan menetapkan batas maksimal 10 kasus, namun realisasinya mencapai 16 kasus, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluhan pelanggan masih cukup tinggi akibat gangguan operasional penerbangan. Selain itu, keberhasilan proses rebooking ketika terjadi koneksi gagal hanya mencapai 80%, lebih rendah dibandingkan target 90%. Artinya masih terdapat cukup banyak penumpang yang belum memperoleh solusi secara cepat ketika mengalami keterlambatan penerbangan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hanya indikator kepuasan penumpang yang telah mencapai target, sedangkan 4 indikator lainnya masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6B. Identifikasi masalah utama dalam kinerja jaringan interline tersebut. Permasalahan utama yang terlihat dari hasil evaluasi adalah belum optimalnya koordinasi operasional antar maskapai dalam jaringan interline. Rendahnya ketepatan koneksi penerbangan menunjukkan bahwa jadwal antar maskapai belum tersusun secara optimal sehingga keterlambatan pada satu penerbangan mudah mempengaruhi penerbangan lainnya. Masalah kedua adalah penanganan bagasi yang belum sepenuhnya efektif. Masih adanya bagasi yang terlambat atau tidak sampai bersamaan dengan penumpang, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara maskapai dan petugas ground handling. Kemudian masalah berikutnya yaitu, tingginya jumlah keluhan akibat keterlambatan penerbangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penanganan delay maupun penyampaian informasi kepada penumpang belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keberhasilan rebooking yang masih rendah menunjukkan bahwa koordinasi antara agen perjalanan, maskapai, dan sistem reservasi belum cukup cepat dalam menyediakan alternatif penerbangan ketika terjadi koneksi yang gagal. Dengan demikian, masalah utama Aerolink Travel bukan terletak pada kualitas pelayanan secara umum, melainkan pada koordinasi operasional jaringan interline terutama dalam penanganan koneksi penerbangan, bagasi, dan proses rebooking. Kemudian untuk pertanyaan 6C, jelaskan penyebab yang mungkin memengaruhi rendahnya ketepatan koneksi penerbangan dan keberhasilan rebooking. Rendahnya ketepatan koneksi penerbangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterlambatan penerbang pada segmen sebelumnya akibat cuaca buruk, kepadatan lalu lintas udara, gangguan teknis pesawat, maupun proses operasional di bandara yang memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan. Penyebab lainnya adalah jadwal transit yang terlalu singkat sehingga tidak memberikan waktu yang cukup bagi penumpang untuk berpindah terminal atau gate keberangkatan, dan apabila waktu transit berada di bawah ketentuan minimum connecting time, maka resiko kehilangan penerbangan lanjutan akan semakin besar. Keberhasilan rebooking yang rendah juga dapat mempengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan kursi pada penerbangan berikutnya, terutama pada musim liburan atau saat tingkat
keterisian pesawat sangat tinggi. Selain itu, perbedaan kebijakan antara maskapai mengenai perubahan jadwal dan pengalihan penumpang dapat memperlambat proses rebooking. Faktor lain adalah kurang optimalnya koordinasi antara agen perjalanan, maskapai, sistem reservasi, dan petugas ground handling. Apabila informasi mengenai keterlambatan tidak diterima secara cepat oleh seluruh pihak, maka proses pengalihan penerbangan juga akan mengalami keterlambatan. Eee, Kemudian untuk pertanyaan Baik, untuk pertanyaan nomor 6D, berikan minimal 4 rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja layanan interline. Untuk meningkatkan kualitas layanan interline, Aerolink Travel dapat menerapkan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan koordinasi dengan seluruh maskapai mitra dalam penyusunan jadwal penerbangan agar waktu transit memenuhi ketentuan minimum connecting time. Dengan demikian, risiko kehilangan penerbangan lanjutan dapat dikurangi. Kedua, memanfaatkan sistem reservasi dan global distribution system sehingga proses rebooking dapat diterima secara real time oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketiga, meningkatkan koordinasi antara maskapai dan petugas ground handling, khususnya dalam proses transfer bagasi antar penerbangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keterlambatan maupun kesalahan pengiriman bagasi. Yang keempat, menyusun standar operating procedure yang lebih jelas mengenai penanganan penumpang ketika terjadi keterlambatan penerbangan atau koneksi gagal. SOP tersebut harus mencakup prosedur rebooking, pemberian informasi kepada penumpang, kompensasi apabila diperlukan, serta mekanisme pengalihan bagasi. Yang kelima, memberikan pelatihan secara berkala kepada staf Aerolink Travel agar mampu menangani perubahan jadwal, keluhan pelanggan, serta koordinasi dengan maskapai secara lebih profesional. Dan yang keenam, melakukan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan indikator seperti ketetapan koneksi, ketetapan bagasi, tingkat keberhasilan rebooking, dan kepuasan pelanggan sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 6D, buat kesimpulan apakah jaringan interline Aerolink Travel sudah berjalan efektif atau masih perlu perbaikan? Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa jaringan interline Aerolink Travel sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan agar dapat beroperasi secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kepuasan penumpang yang telah melampaui target perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggan secara umum merasa puas terhadap kemudahan layanan yang diberikan, mulai dari proses pemesanan tiket hingga perjalanan menggunakan beberapa maskapai dalam satu itinerary. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator operasional yang belum mencapai target, yaitu ketepatan koneksi penerbangan, keberhasilan pengiriman bagasi, jumlah keluhan akibat keterlambatan, serta keberhasilan proses rebooking. Indikator tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan sistem interline, karena berhubungan langsung dengan kenyamanan dan kepercayaan penumpang. Oleh karena itu, Rolling Travel perlu meningkatkan koordinasi dengan maskapai mitra, mengoptimalkan penggunaan sistem reservasi, memperbaiki proses penanganan bagasi, serta memperkuat prosedur penanganan keterlambatan dan rebooking. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, perusahaan diyakini dapat meningkatkan kualitas layanan interline, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta memperkuat daya saing sebagai agen perjalanan yang menyediakan layanan penerbangan internasional yang profesional dan terpercaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil ujian akhir semester Agensi Interline and Networking. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.